Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan terus belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam kitab 1 Tesalonika 5, ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-6. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 1, 2, dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini saya berikan judul Hari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Tentunya kita akan memakai OIA. Mari kita terima pesan Tuhan, berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Puji Tuhan, kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya Bapak Ibu, ayat ini adalah merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di daerah Tesalonika. Di perikop ini khususnya Rasul Paulus kembali meneruskan suratnya dengan memberikan suatu nasihat, bahkan sebuah teguran bahwa tidak usah mencari tahu kapan persisnya Kristus itu datang. Ya, ini untuk jemaat-jemaat Tuhan supaya mereka itu tidak usah kemudian mencari tahu, kemudian harus memikirkan, memperhitungkan kira-kira kapan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Karena hari itu akan terjadi dan datang secara tiba-tiba. Dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti kapan waktunya, di mana dan lain sebagainya. Dan hari tersebut akan datang sebagai hari yang mengerikan bagi orang fasik, orang yang tidak terima Yesus. Namun hari tersebut juga adalah hari-hari yang membahagiakan, menguntungkan bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Nah, sudah pasti bahwa Yesus Kristus ini akan datang kembali ke dunia ini untuk kedua kalinya, dan ada waktu tertentu yang sudah ditetapkan untuk kedatangannya. Tetapi tidak perlu Rasul Paulus menuliskan tentang hal ini, karena memang Rasul Paulus pun tidak mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan tentang kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, tidak pula jemaat Tesalonika ini harus mengetahui, ya, menyelidiki tentang rahasia ini. Karena ini adalah rahasia Tuhan, ya, ditetapkan oleh Tuhan sendiri, ditetapkan oleh Allah sendiri menurut kuasanya dan kehendaknya. Tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Kristus sendiri pun tidak menyingkapkan hal-hal ini selama dia ada di muka bumi. Karena memang itu adalah kehendaknya Bapa. Kemudian di sini Rasul Paulus juga menasihati jemaat Tesalonika untuk menjalankan kewajiban mereka. Supaya mereka ini berjaga-jaga, mereka ini tetap sadar, dan juga mereka tetap mengerjakan iman, kasih, dan pengharapan yang sudah sepatutnya mereka lakukan sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, itu adalah observasi yang kita bisa temukan dari ayat yang kita baca. Kemudian interpretasinya Bapak Ibu, dari surat Rasul Paulus ini apa yang dapat kita pelajari bersama-sama. Di sini kita belajar bahwa kita tidak tahu kapan hari Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Itu yang kita bisa pegang saat ini Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu. Matius 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, di tengah pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Paulus mengingatkan bahwa waktunya memang tidak terduga. Ya, seperti datangnya pencuri, tidak pernah kita duga kapan dia datang. Namun orang yang percaya tidak akan kecurian, ya, atau kecolongan. Karena apa? Karena telah diselamatkan dan dipersiapkan oleh Tuhan, oleh Kristus itu sendiri. Sekalipun demikian, umat Tuhan tetap juga harus berwaspada, harus tetap berjaga-jaga, harus siap siaga. Nah, Tuhan berharap, Tuhan menginginkan agar kita hamba-hambanya, umat-umatnya itu selalu siap ketika dia akan datang kapanpun itu. Untuk itulah Tuhan memberikan peringatan-peringatan dan tanda-tandanya melalui firman Tuhan, melalui rasul-rasul, melalui hamba-hambanya untuk mengingatkan kita supaya menyiapkan diri. Nah, peringatan Tuhan akan hari kedatangannya ini sangat penting.
Ya, mengingat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini tanpa pemberitahuan, tanpa informasi terlebih dahulu. Ya, memang ada tanda-tanda ya, tapi tidak ada informasi jelas kapan persisnya. Oleh sebab itu kita ini harus waspada menjelang hari Tuhan. Jangan sampai kita menjadi lengah, apalagi kita merasa aman-aman saja, baik-baik saja, dan kemudian tidak mempersiapkan diri kita. Ya, jangan sampai juga kita bersikap acuh tak acuh. Ya, kemudian cuek. Tidak peduli dengan peringatan-peringatan yang Tuhan sudah berikan, ya, untuk kemudian kita menyiapkan diri kita menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Jangan sampai pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, ketika hari Tuhan itu tiba, kita masih dalam kondisi yang tidak siap, tidak siaga menyambut kedatangannya, dan pada akhirnya kita akan tertinggal, tidak mendapat bagian bersama dengan Dia. Nah, kemudian aplikasinya Bapak Ibu, ya, dari hal ini apa yang kita bisa pelajari, dan kemudian apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri kita menyambut hari Tuhan, ya, ketika Dia datang kedua kali ke dalam dunia ini. Yang pertama, jangan tertidur. Tidur di sini kita bisa lihat di dalam ayat yang kita sudah baca tadi dalam kitab 1 Tesalonika, ya, dikatakan kita ini dalam menantikan kedatangan Tuhan jangan sampai tertidur. Tidur yang dimaksudkan di sini adalah tidur secara rohani. Kita tidak boleh merasa aman saja, dan kemudian dari rasa aman itu membuat kita menjadi lalai, menjadi lengah, dan jangan sampai kita juga memanjakan diri kita dengan kemalasan-kemalasan dan kelambanan rohani. Ya, kita tidak boleh sampai lengah, kita tidak boleh sampai memberikan kesempatan untuk kemudian kita ini dijatuhkan dengan adanya dosa, ya. Tetapi kita harus terus menerus waspada, berusaha melawan dosa, berusaha juga melawan godaan untuk melakukan dosa. Jangan sampai kita terlibat dengan hal-hal demikian. Ya, kita harus sadar, jangan sampai kita tertidur, jangan sampai kita lengah, jangan sampai ada dosa kemudian menggerogoti kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ayat 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, ini Bapak Ibu, digambarkan bahwa godaan dosa itu seperti singa yang ada di sekitar kita, yang sepertinya itu sudah memangsa kita dan akan mencari waktu yang tepat untuk menerkam kita. Nah, kita perlu waspada, jangan sampai kita tertidur. Kalau manusia saja misalkan dia tertidur, dia tidak sadar dengan keadaan sekitarnya, kemudian ada binatang buas yang datang, manusia tersebut bisa digigit, bisa dimakan. Nah, begitu pun juga dengan kita, ya, secara rohani jangan sampai kita tertidur sehingga kita tidak mengetahui keadaan, kemudian kita rohani kita lamban, dan pada akhirnya dosa itu akan dengan mudahnya, ya, menghajar kehidupan kita, dan kemudian kita tinggal di dalam dosa, dan pada akhirnya kita akan terhilang dari hadapan Tuhan. Jangan sampai demikian Bapak Ibu. Kemudian hal kedua yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan, hari Tuhan, yaitu sadar dan berjaga-jaga. Tadi jangan tertidur, kemudian selanjutnya harus sadar juga, harus berjaga-jaga. Saat hari Tuhan tiba, kita tidak akan seperti kecurian jika kita sadar, jika kita berjaga-jaga, tahu kondisi, tahu situasi, ya. Paulus pernah memberikan nasihat di dalam Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Sadar dan berjaga-jaga itu adalah bagaimana kita meninggalkan perbuatan yang jahat dan menjalani kehidupan dengan cara-cara, dengan hal-hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak terang, ya, terang itu berbicara tentang kebenaran. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kita sadar dan berjaga-jaga. Setelah kita tidak tertidur, kita melawan godaan dosa, kemudian kita sadar dan berjaga-jaga, kemudian menanggalkan setiap perbuatan-perbuatan yang jahat dan melakukan hal-hal yang benar. Itu adalah cara yang terbaik untuk kita mempersiapkan diri kita menjelang hari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pada akhirnya kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini, ya, kita tidak boleh tertidur. Jangan sampai kita lengah sehingga tergoda untuk berdosa. Dan kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga, selalu berusaha meninggalkan hal yang jahat dan berusaha melakukan hal yang benar di dalam kehidupan kita. Maka kelak Bapak Ibu, kita akan siap
menantikan kedatangan Tuhan. Dan ketika dia datang, kita akan bergabung, menikmati indahnya kemuliaan bersama dengan dia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan hari ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu waspada, berjaga-jaga dan jangan sampai kami tertidur Tuhan. Biarlah kami mau menantikan hari Tuhan itu dengan penuh persiapan, dengan penuh kesediaan, supaya kelak pun kami dapat menikmati indahnya kedatangan-Mu itu Bapa. Dan kami akan menikmati kemuliaan bersama dengan Engkau. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita damai sejahtera selalu. Ya Allah, Engkau yang memanggil keluarga GPD LSAD Magelang kepada persekutuan dengan anak-Mu. Yesus Kristus Tuhan adalah setia. Terima kasih Bapa, kami aminkan dan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.